Pergi, kau pergi. Kesel. Dipecahin. Karena ya gemes. Kalau di dagu itu biasanya kalau emang sulit BAB. Halo semuanya, perkenalkan, aku Rifki Wakana, umurku 21 tahun. Kalau aku Emil, usia 21. Fahmi 21 tahun. Halo, nama aku Yuan, umur aku 21 tahun. Bangsa. Pekerjaannya apa? Pengangguran. Syifa. Zodiak lu apa? Jadi aku Virgo. Ukuran sepatu lu berapa? 32. Enggak ada yang 42. Kalau kacamata minus berapa? 2. Oke, sejak kapan pakai kerudung? Ya, dari SD. Rumah lu di mana? Di Dulu Gajah. Kuliah. Di mana? Hujan nih. Ya pernah lah. Sih. Pernah? Iya deh. Wah, setiap hari. Gak deng. Pernah. Pernah dulu. Di daerah pipi, terus di daerah dahi. Di sini, di pipi. Di muka mana aja. Seluruh permukaan muka. Di bibir. Pipi, dahi, dan dagu. Kadang pakai skincare. Dipecahin. Di pencet. Di dulu masih sering dipencet-pencet, kalau sekarang enggak. Didiemin sih sampai biasanya tiba-tiba hilang sendiri. Pencetin. Soalnya gemes gitu, ganggu kulit. Karena ya gemes. Pakai dulu sih ke dokter, cuma sekarang udah enggak. Ya itu pastilah. Enggak pernah diobatin. Enggak. Nggak pernah sih. Pakai sabun muka aja terus kayak gitu tiba-tiba hilang. Paling total jerawat, kalau nggak pakein acne patch. Ya kadang diobatin, kadang nggak. Kalau lagi malas ya nggak diobatin. Jerawat atau yang kalau bahasa medisnya dikenal dengan sebutan acne vulgaris merupakan suatu penyakit kulit yang diakibatkan karena suatu peradangan. Nah, peradangan ini melibatkan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, hipersensitivitas daripada sistem imun kita, lalu adanya penyumbatan folikel, serta kolonisasi daripada bakteri yang berlebihan. Nah, kesemua hal itu akan menyebabkan terjadinya reaksi imun dari tubuh kita, sehingga timbullah peradangan tadi. Sebenarnya keberadaan dari bakteri P. acne dan juga terjadinya penyumbatan pada folikel rambut serta kelenjar daripada sebum merupakan hal yang wajar. Namun, setiap orang memiliki karakteristik dari respon imun yang berbeda-beda. Nah, selain itu, faktor hygiene atau kebersihan serta aktivitas dan juga respon dari kelenjar minyak masing-masing orang akan berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan terjadinya jerawat itu berbeda-beda pada tiap orang. Beberapa tindakan dan juga pengobatan terkait jerawat sebenarnya bergantung dari kondisi yang terjadi pada pasien. Beda kondisi, tentu saja berbeda penanganannya. Jadi, pemeriksaan ke dokter merupakan hal yang penting. Namun, beberapa pengobatan yang mungkin ditawarkan oleh dokter antara lain. Yang pertama, ada yang namanya retinoid. Senyawa ini berfungsi untuk mencegah penyumbatan daripada folikel rambut. Lalu, agen lain yang sebenarnya fungsinya mirip adalah asam salisilat, di mana dia ini mencegah penyumbatan daripada folikel rambut dan membantu menghilangkan daripada komedo. Lalu pada kondisi tertentu dan juga mungkin dibutuhkan adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini akan membantu memperlambat pertumbuhan daripada bakteri sehingga menyebabkan peradangannya menjadi berkurang. Selain itu, ada juga senyawa yang namanya benzoil peroksida untuk membunuh bakteri akibat daripada jerawat ini. Lalu ada yang namanya asam azaleat, yaitu berfungsi dalam melawan pertumbuhan bakteri. Serta obat dapson topikal juga dapat digunakan, terutama biasanya pada wanita yang mengalami peradangan hebat akibat acne vulgaris atau jerawat ini. Yang berikutnya ada agen anti-androgen, di mana digunakan ketika antibiotik tidak menimbulkan perbaikan, dan juga dia ini berfungsi menghalangi efek hormon androgen terhadap kelenjar minyak. Selain dengan obat-obatan tadi, beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama, laser dan juga terapi fotodinamik.
Dengan bantuan laser, ini dapat mengurangi daripada produksi minyak dan juga pertumbuhan bakteri pada kulit, serta prosedur dermabrasi, yaitu untuk menghilangkan lapisan atas daripada kulit agar sel kulit mati ini terangkat dan menghindari terjadinya sumbatan daripada sebum. Lalu chemical peeling yang membantu memperbaiki bekas jerawat yang begitu parah. Yang berikutnya ada suntik jerawat, di mana suntikan ini biasanya berisi obat-obatan anti peradangan sehingga mengurangi peradangan serta mempercepat daripada penyembuhan jerawat. Pencegahan jerawat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan daripada kulit wajah. Kebersihan kulit wajah dapat dimulai dengan mencuci muka 2 kali sehari dengan sabun cuci muka atau cleanser. Selain itu, pencegahan jerawat juga dapat dilakukan dengan perawatan daripada kulit wajah seperti membersihkan komedo baik menggunakan scrub atau menggunakan pore pack. Di sisi lain, jerawat malah akan bertambah apabila Anda terlalu sering membersihkan atau terlalu sering cuci muka menggunakan sabun atau cleanser. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pembersihan wajah yang terlalu sering ini memicu kulit kering atau dehidrasi, sehingga kulit merespon dengan meningkatkan produksi daripada sebum atau minyak tadi. Karena pada dasarnya, sebum tadi berfungsi untuk melembabkan daripada kulit. Kalau misalkan di dahi itu kadang kalau lagi stres tuh kadang muncul. Kalau di dagu itu biasanya kalau emang sulit BAB. Mungkin kalau lagi capek, nggak sih? Lagi dari luar kayaknya, terinfeksi. Lagi stres. Lagi stres, begadang, lagi lupa agak cuci muka, terus sama pakai skincare, sama moments. Biasanya habis makan makanan yang berlemak banget biasanya. Lagi stres banget kemarin, tiba-tiba muncul deh. Kalau misalkan kayak kalau emang nggak bersih nih, kalau nggak bersihin habis makan tuh kadang sering muncul. Aku nggak tahu ini mitos atau enggak, tapi kalau misalkan makan bakso 3 atau 4 kali berturut-turut langsung muncul jerawat tek gitu lah. Mau penelitian, mau nungguin dosen, stres banget. Kayaknya ada. Ada sih sebenarnya. Karena pas puber itu kan kita terjadi peningkatan hormon. Ada banget. Ada. Soalnya dulu pas belum puber mah nggak pernah jerawatan. Ada sih kata orang, katanya hormon cerna. Jerawat disebabkan oleh penyumbatan daripada pori kulit, sehingga sekresi minyak atau kelenjar sebum tadi menjadi terhambat, kemudian menjadi membesar dan timbullah menjadi jerawat. Pemicu timbulnya jerawat antara lain adalah faktor genetik, aktivitas hormonal terutama pada siklus menstruasi, stres, aktivitas dari kelenjar sebasea, dan juga hiperaktivitas daripada sistem imun, serta kebersihan, makanan, dan juga penggunaan kosmetik sehari-hari. Peningkatan hormon-hormon seperti estrogen, progesteron pada remaja perempuan, dan juga hormon testosteron pada remaja laki-laki menyebabkan bertambahnya daripada produksi kelenjar minyak atau sebasea tadi. Biasanya rambut dan juga wajah menjadi lebih berminyak, sehingga minyak yang berlebih tadi bisa menimbulkan tingginya resiko terjadinya jerawat, apalagi apabila kebersihan daripada kulit tidak dijaga. Inilah sebabnya mengapa pada remaja timbulnya jerawat ini menjadi meningkat. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh daripada stres psikologis. Stres psikologis ini merupakan salah satu faktor pemicu dari timbulnya akne vulgaris atau jerawat. Bahkan pada beberapa kasus akan memperberat kondisi jerawat yang telah ada. Secara fisiologis atau dalam keadaan normal, kondisi stres pada seseorang akan mengakibatkan teraktivasinya jalur hormon tertentu, yaitu hipotalamus pituitary axis. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan daripada konsentrasi ACTH dan juga glukokortikoid yang merupakan hormon stres. Apabila stres ini tidak tertangani dan berkepanjangan, peningkatan daripada hormon ACTH ini akan memicu peningkatan hormon androgen, di mana hormon androgen ini memiliki peran untuk merangsang peningkatan daripada produksi minyak atau sebum dan juga proliferasi dari keratinosit. Peningkatan daripada sebum dan juga hiperkeratinosit ini akan mengakibatkan timbulnya akne vulgaris atau jerawat tadi. Kondisi stres juga menyebabkan penderita lebih banyak memanipulasi aknenya atau jerawatnya, sehingga secara mekanik menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding folikel dan juga akan menyebabkan peradangan ini menjadi lebih hebat, sehingga
sehingga memperburuk keadaan akne vulgaris atau jerawat yang telah ada. Selain itu, yang menarik lagi adalah hubungan antara makanan dan juga jerawat. Diet atau makan merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mencetuskan timbulnya akne. Suatu studi cross-seksional yang dilakukan oleh Rigopoulos dan kawan-kawan ini meneliti persepsi daripada 316 pelajar Yunani dengan dan juga tanpa akne, di mana didapatkan 62% menyatakan diet sebagai faktor daripada penyebabnya, dan 66% percaya bahwa coklat merupakan faktor pemicu dari timbulnya akne. Dari penelitian lain menunjukkan bahwa 166 pria dan wanita di Jordania menderita akne atau jerawat ini dan menyatakan penyebab akne adalah kacang sebesar 89%, coklat 62%, cake 57%, makanan berminyak 53%, gorengan 52%, telur 42%, susu yogurt dan juga keju sebesar 23%. Namun, walaupun bukan satu-satunya penyebab, makanan dapat meningkatkan risiko timbulnya jerawat bersamaan dengan faktor-faktor yang lainnya. Yang berikutnya adalah faktor genetik. Faktor genetik atau faktor herediter sangat berpengaruh dalam aktivitas dari kelenjar minyak tadi, serta respon daripada imun apabila terjadi sumbatan dan juga peradangan pada kulit kita. Faktor berikutnya yang memicu adalah usia, di mana umumnya insidensi dari timbulnya jerawat ini adalah umur 14-17 tahun pada wanita dan 16-19 tahun pada pria. Serta yang berikut yang paling penting adalah kebersihan dari wajah, di mana kebersihan diri ini dapat mengurangi terjadinya kejadian jerawat, terutama pada remaja yang aktivitasnya cukup tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa bagian tubuh kita yang cukup kotor dan dipenuhi oleh bakteri adalah tangan kita. Belum lagi adanya bakteri flora normal yang terdapat pada kulit kita. Bakteri pada tangan ini dapat masuk dan mengkontaminasi daripada kulit serta pori-pori kita, sehingga memicu peradangan yang lebih parah. Maka kalau gitu jangan dipegang-pegang ya kalau ada jerawatnya. Waktu itu pernah ke dokter, cuman ternyata emang gak terlalu cocok nih sama dokter. Dulu pas SMA pernah ke dokter, tapi nggak dipakai. Pernah? Dipakai. Enggak dong. Pernah. Ngaruh nggak tuh? Kalau laser ngaruh, kalau dipencet-pencet sakit, jadi malah merah-merah gitu mukanya jadi kesal. Belum pernah. Cuma dikasih facial wash, cream, udah gitu doang. 300-500. Berapa ya? 15.000 lah. Nggak nentu berapa bulan, habis berapa. 30 ribuan lah. Lumayan lah. 2-3. 2-300. Yo. Oke. Pakai micellar water dulu nih, terus habis itu langsung ke facial wash, pakai toner dulu, terus habis itu pakai serum, habis itu pakai obat total jerawat. Paling setiap mandi cuci muka, pakai sabun, cuci muka pagi dan malam. Pakai micellar water, terus cuci muka, pakai toner atau essence, pakai serum, pakai moisturizer, pakai total jerawat kalau ada jerawat. Pakai Apa? sabun mandi gitu kan. Cuci muka aja tiap pagi sama malam. Pakai facial wash, cream siang, malam, toner dan serum. Kadang percaya, kadang enggak. Mungkin ada, tapi saya kan nggak pakai. Kayaknya iya deh. Kalau menurut aku enggak. Kita juga lapar kan, butuh makanan ya, sama kalau juga butuh nutrisi kayak gitu. Kayaknya tergantung kandungan masing-masing obatnya deh ya kayaknya. Percaya nggak percaya sih. Nah, untuk menjawabnya, ini dia 4 kondisi masalah jerawat yang sudah memerlukan bantuan dokter. Yang pertama, yaitu sudah mencoba produk skincare yang bermacam-macam. Yang kedua adalah menjelang acara penting, jadi mendesak nih. Lalu yang ketiga adalah mengganggu kondisi psikologis. Dan yang keempat adalah menghindari bekas luka yang parah. Karena apabila jerawat dibiarkan makin parah, maka bekasnya pun akan lebih parah. Nah, tahapan skincare untuk mengatasi jerawat antara lain. Yang pertama, harus bersihkan make up secara bersih ya, dan total, dengan menggunakan pembersih yang lembut. Yang berikutnya, cuci wajah dengan benar, yaitu 2 kali sehari. Jangan kurang, jangan lebih. Yang ketiga adalah toner, di mana toner ini akan mengurangi daripada minyak berlebih dari wajah, melawan komedo, dan juga melembabkan kulit. Yang keempat adalah serum, di mana serum ini biasanya mengandung vitamin dan juga mineral yang penting bagi kulit. Lalu eksfoliasi,
di mana eksfoliasi ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati sehingga menghindari terjadinya sumbatan daripada kelenjar sebum. Lalu yang keenam adalah pelembab, serta yang ketujuh adalah produk khusus lain seperti salicylic acid, benzoil peroksida, sulfur, retinol sesuai daripada kebutuhan. Lalu apabila diperlukan, Anda juga memerlukan masker untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menyumbat daripada pori-pori. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai sunscreen untuk mencegah aging yang terjadi akibat sinar ultraviolet. Pada dasarnya, tidak ada istilah ketergantungan untuk obat daripada kulit, karena hampir semua obat-obatan pada kulit ini bukan merupakan golongan yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis obat yang apabila digunakan secara berkepanjangan dan juga tiba-tiba diputus atau berhenti secara tiba-tiba, akan menyebabkan terjadinya efek samping seperti obat-obatan dari golongan steroid ya. Dia memiliki efek samping apabila telah digunakan lama dan juga diputus secara mendadak. Jerawat jangan terlalu betah-betah banget ya di muka karena agak mengganggu sih sebenarnya. Tolong cepat menghilang karena mengganggu penggunaan masker jadinya sakit. Pergi, kau pergi. Kesel. Aku sudah muak. Suka ini aja Pak, munculnya di tempat-tempat yang nggak enakin. Jadi gerak pergilah gitu aja. Udah cukup sampai sekarang aja. Bye bye. Thank you.